kayak gini semuanya takut, lari semua nunduk di bawah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita Mas Timan Sastrawan Gagal. Kali ini gue nggak sendirian, gue bersama teman gue Kosim, Nah dari biar lu tahu nama Kosim. Jim, dari rumah nih, dari rumah Dojo kemari dulu gue bawa. Gue mau nyeritain satu kisah Jim, satu cerita dari teman gue. Dia mengalami gangguan horor di kamarnya. Kemari. Sering berulang-ulang sih, Sering. berulang. Makanya dia akhirnya cerita sama gue gitu. Karena dia tahu gue bikin konten horor mistis kayak gini, ya dia coba mau cerita. Nah makanya mau coba kita bahas bersama di sini nih. Coba. Tuh. Jadi temen gue ini cerita beberapa waktu lalu ya. Gue nggak tahu berapa pengalamannya dia. Ceritanya dia awalnya dia tuh digangguin di kamarnya Cim, di jendelanya dia. Posisinya jendela itu katanya kalau malam suka diketuk ataupun di kayak ada orang lewat seret gitu. Nah gue jelasin dulu nih. Jadi posisi jendelanya itu langsung samping-sampingan sama jendela kamarnya dia nih, samping-sampingan sama jalan setapak raya itu. Iya. Ya, jadi cuma bisa dilewatin orang jalan kaki aja, nggak bisa mendekati kendaraan lain gitu. Bener jalan kaki. Mungkin gue sempat nanya juga, kayaknya nih orang kali iseng apa gimana atau hewan. Dianya apa lu? Dianya, gue tanya. Nah, kata dia kalau memang hewan atau manusia yang ganggu gitu, ini setiap hari dan kadang nggak ada suara tapak kakinya gitu, langsung dok 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 kayak. Tapi dia nampakin wujudnya, apa cuma interaksi bang? Nampakin wujudnya ya. Kalau dari ceritanya dia sih, kata dia kayak ada sosok yang ngajak main ciluk bah. Tuh, sumpah pak. Pikirnya cuma nongol doang. Enggak, bener di jendela asli. Kayak gitu kata dia, nih ceritanya dia nih. Itu jam berapa? Itu sekitar saat jam 2 pagi sampai jam 4 pagi dia tuh selalu mengalami, kadang nggak sering ya, maksudnya kayak hari ini dia ngalamin, besoknya enggak, besoknya ngalamin, lusanya kayak gitu. Jadi terus langsung beberapa hari kayak gitu terus, ntar nggak ada lagi sampai detik ini nih, malam ini nih Masih digangguin ya? masih sampai semalam. Keluarganya nggak ada yang tahu karena kan dia lagi sendiri ya, mungkin buat apa juga cerita sama adiknya atau yang ibunya gitu. Nah dia masih janggal dengan itu pak, makanya cerita sama gua, kita bahas di sini. Berarti cuma dia doang yang ngerasain sendiri? Dia doang ngerasain sendiri, betul. Gue sih kalau dibilang ngerasain sendiri, ntar kita jadi rada jauh lagi ngomongnya nih. Kita jelasin yang ini aja dulu nih. Iya. Ya. Nah, menurut ceritanya dia nih sih, menurut ceritanya dia, Kenapa? dia tuh selalu mengalami gangguan di jendelanya itu diketuk-ketuk sama yang tadi lu bilang yang wujudnya kayak diajak main cilok tadi. Menurut lu ada nggak sih sosok yang seperti itu, yang mengganggu seperti itu? Pasti ada, di dunia pasti ada. Pasti. Karena emang kita sama-sama tahu, kita hidup berdampingan. Cuman apa emang bener itu makhluk atau hanya bener orang iseng gitu menurut lu? Atau mungkin dia sugesti doang sih, habis pulang kerja kan dia? Ya, gue sempet tanya, lu setiap keluar ya? Ya kadang juga kalau waktu libur lu sering ngalamin juga pak. Tapi gue sempet tanya juga, apa lu suges, apa lu maksudnya lu kecapean? Dia enggak, bener-bener asli lagi main handphone, sadar ya begitu. Ada gangguan di jendela kamarnya dia. Wah, motor, bisikan kita. Ya. Gue juga sempet. Ya, lanjut. Menurut lu ada pak? Ada lah sih, pasti. Kalau enggak, mungkin dia suges doang. Capek kan, wajar habis kerja. Kalau mikirin secara logikanya juga bisa jadi. Tapi kalau itu beneran tuh, nah, serem juga sih. Pasti serem sih. Kalau lu sendiri gimana kalau ngalamin gitu lagi di kamar nih?
Terus di jendela lu ada di jendela lu tuh ada yang kayak gitu di jendela kamar lu. Terus samping-samping nggak bisa lagi di jalan raya. Kabur lah ke depan, Iya. tidur, ngapain di situ? Cupu. Iya harus. Tapi juga takut sih pak, kalau gua juga kalau ngambil kayak gitu mah gak berani juga sih gua. Cuma gua udah bilang sama dia. Tapi lu gimana cara ngelindungin dirinya gitu maksud gua, kayak lu berdoa sebelum tidur atau ya lu mencari jaga lah kepercayaan sama Tuhan lu gitu. Nah, kalau lu ada di posisi tersebut, lu bakal kayak mana? Kalau gua sih mungkin ya biar gua nggak diganggu, gua tetap fokus main HP, cuma gua ngebelakangin jendela kamar gua pak. Tapi tetap kerasa lah. Nah, iya namanya juga. Ya, iya sih, cuman ya pasti kalau gitu ya paling gua pindah kamar lah istilahnya. Mungkin gua main di ruang tamu dulu, apa gua udah ngantuk banget, baru langsung tidur kayak gitu. Tapi dia bisa ngikutin nggak sih? Nggak mungkin jendela terus dong. Kalau secara logika bisnisnya sih iya ya pak ya. Iya. Ngapain dia dia bisa masuk juga ya? Tapi berani juga. Ya karena nama rumahnya juga pak, istilahnya kamarnya dia, makanya dia berani. Nah, yang jadi pertanyaan gue gini pak, kalau emang nih makhluk halus gitu ya istilahnya ya, Iya. tujuannya tuh apa? Aku mau ajak komunikasi kah? Namanya juga makhluk halus, iseng lah pasti. Pasti lah iseng. Kalau nggak gabut, kalau kan dia suka sama dia. Masalahnya main hordeng pak, kadang mainin hordeng, kan di jendela juga ada. Lah itu Parah banget interaksinya ya. udah ditutup nih, ya, lumayan parah pak. Jadi jendela udah ditutup sama hordeng, dirapetin. Ntar pas lagi, gue bilang mungkin kena kaki lo, gue enggak, asli pak. Parah banget tapi. Nah, Serem juga. Merinding kan. kalau lu juga kalau Iyalah. gimana? Tapi gue nggak mungkin bakal pindah rumah sih. Paling cuma pindah Kamar aja tempat, kan, pindah udah tempat lah. Kalau enggak ya jendelanya matiin aja udah sekalian, nggak usah ada jendela di kamar itu. Saking tak udah mau nakutnya kan. Tapi nggak mungkin selamanya juga di situ. Iya sih pak. Nah mungkin entah dia rajin sholat, rajin ibadah, kita lama juga begitu sendirinya sih. Nah terus pak, kalau misalnya Gimana? kalau misalnya nih, lu orang tersebut yang ada di ruangan itu ya, lu secara sadar nih, terus tiba-tiba benar-benar ditongolin langsung, bek, dengan muka kayak kaca ciluk bang, gimana bang? Asli nih lu lagi bener-bener di kamar, terus di jendela lu sudah Berat ada. tuh. Berat. Pasti kalau nggak pingsan ya. Ya lemes lah ya. Kabur lah, ngapain? Tapi teriak lu pasti teriak. Teriak lah. Pasti lah. Serem juga berarti pak ya. Ya. Kali ini cerita malam ini mungkin kita akhir sampai sini saja. Barangkali juga dari teman-teman kita ya pak ya, menurut tuh itu apa gitu, lu komen di bawah ini gitu ya. Kalau dari kita sih udah pasti itu ya emang gangguan halus, dan lu tanya lagi dari mana posisinya nih. Enggak lah. Ya Biarin udah aja. gue jelasin, intinya pokoknya Nggak mau. gitu ya. Lu sih gak mau, lu sebel banget lu sama gua. Gue nggak mau digangguin gitu. Oh enggak, gue Itu tuh, digangguin. mau siapa mau diganggu. Oke, mungkin sampai sini aja ya cerita kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.